Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Tidak semua bangsa bisa membuat pesawat. Indonesia beruntung karena memiliki seorang Profesor Bahrudin Yusuf Habibie. Namun sejalan dengan kepergiannya, pesawat ciptaannya diparkir di museum dan dicoret dari proyek strategis nasional. Di lain pihak, warisan Bahrudin Yusuf Habibie yang lain, yakni pembangunan ekonomi, mesti bertumpu pada kemajuan teknologi atau yang kita kenal sebagai Habibinomics, tetap relevan sampai saat ini. Pada kesempatan ini kita mendapat kesempatan berbincang dengan putra sulung Pak Bahrudin Yusuf Habibie, Ilham Habibie. Pak Ilham, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kembali dengan senang hati, Pak Claudius. Ini kita buka dulu tadi boleh. protokol kesehatan kita. Iya. Sehat Pak Ilham? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Saya dengar masih aktif berenang nih. Oh iya, itu hobi saya. Tiap hari mesti berenang. Kalau tidak merasa kurang segar gitu. Ya. Ini ikut dari almarhum yang selalu saya kira demikian ya. Saya juga kena dulu waktu kecil saya asma. Jadi itu buat saya juga ada terapinya. Tapi asmanya sudah lama hilang. Tapi kebiasaan untuk renang masih ada. Jadi saat ini kan banyak orang yang berolahraga karena khawatir corona ya. Betul. Pak Ilham kan sudah biasa jadi. Udah biasa. Dari kecil. Ya Pak Ilham, ini kalau saya ingat lagi dasawarsa 80-an, saya masih mahasiswa waktu itu. Lalu kita bangga sekali dengan N250. Iya Pak. Karena Pak Habibie bawa perkenalkan di Paris Air Show. Betul. Terus tahun 90-an terbang pertama N250. Betul. Rasanya sebagai anak bangsa kita bangga sekali ya. Iya. Kita negara agraris tapi bisa bikin pesawat, Pak. Iya. Tapi ketika wah N250 98 di rekomendasi IMF untuk berhenti. Iya. Lalu bulan lalu dimasukkan ke museum ini, rasanya gimana perasaan Pak Ilham nih? Ya, saya sebenarnya mixed feeling ya. Saya kira memang saya sedih tentu karena sampai dengan hari ini kelanjutan daripada proyek 250 ini tidak berhasil. Dan kelanjutan itu tidak mesti dalam bentuk N250, tapi juga ada turunan-turunannya gitu ya. Jadi yang dikenal, yang ini misalnya pesawat R80, ini adiknya mungkin. Jadi generasi berikutnya ini memang dari segi bentuk mirip dengan 250, namun disesuaikan dengan teknologi kini dan juga dengan kebutuhan pasar yang berbeda. Jadi ini adalah turunan tidak identis tapi memang mirip sekali. Nah ini buat kami yang memang mau sekali adanya industri kedirgantaraan itu sebetulnya bukan saja mengenai pesawat. Tapi buat kami ini adalah simbol daripada kemajuan negara dan bangsa yang bertumpu kepada yang tadi Bapak sangat tepat katakan, kepada hal-hal yang bersifat teknologi. Dan itu di bahasa tahun 2020 ini sebutnya disebut sebagai inovasi. Inovasi kita juga semuanya mengerti bahwasanya di tahun berikutnya kalau kita mau naik kelas, kita sekarang baru naik kelas kan, gitu. Sekarang secara resmi sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas ya sejak 1-2 bulan yang lampau. Kalau kita mau naik kelas lagi ke berpendapatan tinggi tidak bisa dengan cara seperti ini. Kita harus mampu membuat produk-produk yang memang inovatif, dan inovasi saat ini seperti kita ketahui bersama itu selalu didorong oleh teknologi. Itu apa makna masuk museum ini bagi keluarga Habibie? Nah ini memang ada, seperti saya katakan, ada mixed feeling ya. Di satu ketika, satu hal yang ada dalam benak saya yang tadi saya sedih karena tidak jadi. Di lain pihak saya juga mengerti bahwasannya ini satu cara bagaimana menghormati karya Bapak. Menghormati masuk ke museum. Hanya saja kita tahu di Indonesia museum itu satu barang antik ya, jadi itu masa lampau. Over ya, selesai. Ya, ini masa lampau dan buat kami itu masa lampau yang harus diteruskan. Ini memang betul, ini ada satu katakanlah artefak N250 gitu ya. Yang memang tahun 95 kita melihat yang namanya penerbangan perdana pada tanggal 10 Agustus. Nah, itu tiap tahun kita merayakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas. Nah itu, jadi tahun ini kita merayakan yang 25, jadi ke-25. Jadi ya pertanyaannya kenapa dalam 25 tahun ini kita tidak mampu membuat sesuatu yang lebih maju lagi daripada 2050. Kok masuk museum gitu. Iya, nah semasa hidup apakah almarhum pernah berbicara tentang kemungkinan masuk museum? Tidak pernah tentunya, itu kan bukan untuk di museum tapi untuk dilanjutkan. Namun prototipe itu ini yang pertama, memang saya mengerti itu
masuk ke museum agar supaya orang bisa melihat itu. Tapi kan yang membuat saya sedih adalah kenapa itu tidak dilanjutkan sebagai proyek. Ya. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan pemerintah kurang serius nih. Ini ada juga yang mengatakan ya, kemungkinan pemerintah kurang serius. Ada juga yang mengatakan bahwa ya karena kondisi keuangan kita yang belum memungkinkan, jadi kita lebih memperhatikan proyek-proyek yang... Ya ini mungkin pemerintah dalam sebagai plural ya, pemerintah. Karena di antara tahun 98 di mana ada rekomendasi IMF itu, di mana ditandatangani LOI di antara Presiden Soeharto dengan Michel Camdessus di bulan Januari, dengan tahun ini kan ada 22 tahun. Jadi ada berbagai pemerintahan yang dengan alasan mereka masing-masing ya tidak mampu melanjutkan itu. Jadi bukan yang ini, tapi sebelum-sebelumnya kan juga sebetulnya tidak mampu. Dan itu alasannya berbeda-beda ya. Ada yang memang soal keadaan negara mungkin belum memungkinkan pada kalau setelah tahun 98 sampai tahun katakanlah 2004 ya, karena mungkin negara masih belum stabil. Setelah itu kita masuk ke era komunitas yang sangat sangat melonjak gitu ya, sehingga perhatian negara itu lebih kepada hal-hal terkait dengan komunitas. Ya. Itu kemudian sekarang lebih ke infrastruktur mungkin ya. Jadi infrastruktur itu penting sekali juga, itu benar. Semuanya ada alasan ya, tapi jadi ini bukan soal hitam putih gitu ya, tapi mungkin untuk membuat kebijakan yang baik kadang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan saja satu ada dua gitu kan. Tapi ini tidak berarti masuk museum dan mati. Kalau buat saya tidak. Buat saya ini satu simbol bahwasannya inilah kemampuan bangsa kita ini. Kita bisa membuat pesawat. Marilah kita mempunyai PD, mempunyai visi yang jelas untuk melanjutkan sesuatu seperti pesawat. Itu tidak harus pesawat. Pesawat memang sangat diperlukan di Indonesia. Itu benar karena kita negara archipelago. Kita tidak seperti negara daratan yang bisa membuat infrastruktur dengan cara daratan, jadi jalan tol dan kereta api tidak cukup untuk se-Indonesia ini. Gimana kita bisa menyambungkan semua pulau-pulau itu, kan tidak mungkin. Tapi di lain pihak ya memang ini adalah simbol, karena ini adalah produk canggih, ada banyak produk-produk canggih lainnya kita mampu membuat sebagai bangsa. Bukan saja menjual apa yang kita sepunya, atau kita berkonsumsi dalam jumlah banyak, karena kita 270 juta orang lebih, kita harus makan, minum, punya rumah, punya pakaian, itu penting juga. Tapi jangan kita mengandalkan ekonomi kita kepada itu saja. Pak Habibie sepertinya sudah punya visi jangka panjang yang tajam, sehingga ketika N250 dihentikan, beliau membuat R80 ya. Iya, kan ini sudah bertahun-tahun kita kembangkan. Memang kita belum bisa membuat prototipe, karena untuk itu perlu adanya pendanaan yang berlebih. Kita tidak mampu sebagai swasta untuk membuat prototipe. Tapi kalau soal desain terkait dengan prototipe, kita sudah lumayan lengkap. Nah, tapi dikeluarkan dari proyek strategis nasional, apakah ini berarti sudah selesai masa depannya atau gimana? Ini merupakan tantangan bagi... Ya, jadi sebetulnya keberlangsungan daripada R80 tidak bisa dikaitkan langsung dengan PSN atau Proyek Strategik Nasional. Karena pembiayaannya itu dari dulu kita tidak pernah minta dan tidak pernah dapat, dan memang secara kesepakatan kita tidak berhak untuk menerima uang dari pemerintah. Jadi swasta murni ya? Swasta murni. Ya. Jadi kita tidak minta, tapi kita didukung dengan misalnya kalau kita pergi ke luar negeri untuk menemui investor, kita didampingi atau informasi itu diberikan kepada kita seperti itu. Tapi tidak dengan uang. Ya. Jadi itu memang kesepakatan. Nah, ketika disampaikan bahwa tidak lagi masuk dalam proyek strategi, bagaimana tanggapan saya kebetulan waktu itu saya ketemu dengan Pak Menteri yang terkait dengan keputusan itu. Beliau menyampaikan kepada saya itu memang terutama dilakukan karena proyek ini tidak selesai sebelum tahun 2024. Jadi kriteria yang diterapkan pada semua proyek strategi nasional yang tidak layak masuk dalam list itu, ya memang mereka pada umumnya tidak bisa selesai pada tahun 2024, termasuk kita. Memang Pak Ilham sendiri menyampaikan bahwa R80 tidak akan selesai sampai tidak mungkin ya, prosesnya masih panjang. Tidak pernah klaim itu, tidak mungkin. Karena untuk mengembangkan pesawat itu perlu lama, dan setelah kita misalnya membuat prototipe masih harus ada uji terbang dan sebagainya, itu perlu 1-2 tahun. Kita paling cepat selesai 2026, 2027. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Ya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Pemerintah agak tanda kutip agak
lepas tangan nih, membiarkan. Tantangan daripada pemerintah banyak sekali, ini kan multidimensional, apalagi sekarang, tapi sebelumnya juga banyak. Fokusnya memang tidak terlalu banyak kepada proyek-proyek seperti R80.